Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin irhamna ya zal jalali wal ikram. Doaku kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sahabat-sahabatku kaum muslimin wal muslimat dimanapun engkau berada, kita dipelihara Allah dalam peliharaan yang terbaik, dimudahkan sekalian urusan kita, dilapangkan Allah sekalian rezeki kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan suasana yang penuh hiruk pikuk di dalam suasana Ramadan ini, di mana masyarakat kita sedang melaksanakan acara nuzul Quran, menuju kepada nuzul Quran, suatu peristiwa di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu Allah yang pertama di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat tausiah Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini aku memberikan pengalaman spiritual kembali kepada sahabat-sahabatku. Semoga pengalaman ini bermanfaat buat diri kita semuanya. Kita jadikan media ini sebagai media untuk lebih dekat kepada Allah. Ya, agar kita lebih bertakwa kepada Allah sehingga aplikasi dari takwa itu menghasilkan kemudahan, keluasan dalam hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat ini. Sahabat-sahabat tausiah Islami kaum muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan ada dua kata yang senantiasa tertanam di dalam jiwa kita. Hidup mati, hidup mati, ya. Bahasa ini selalu tertanam dalam pikiran, kalau kita hidup, kalau tidak hidup pasti mati, kalau mati pasti hidup. Dua kalimat, wala yamutu fiha wala yahya. Kalau tidak hidup maka mati. Sahabat-sahabatku, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya pada bulan Ramadan yang merupakan satu momentum bagi seluruh umat Islam sedunia. Padahal Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada spesifiknya apakah itu orang mukmin ataukah itu orang Islam. Siapa saja yang mengaku dirinya manusia, pasti dia membutuhkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, dukung terus tausiah ini, bagikan terus, like, comment, share kepada saudara-saudara kita yang lainnya, dan jangan lupa untuk subscribe. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, aku akan berbagi pengalaman kembali bagaimana mengaplikasikan Al-Quranul Karim, yang mana kita tahu dan kita mengetahui semua bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu. Yuha ala wahyu. Dia adalah yang diturunkan Allah sebagai wahyu. Ingat sahabat-sahabatku, inilah pengalaman yang aku bagikan pada malam hari ini. Menjadikan Al-Quran sebagai wahyu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Sebatas pengetahuan yang saya dapati dari guru-guru saya, dan pengetahuan ini mungkin sahabat-sahabatku lebih memahami, tapi insya Allah malam ini kita sharing berbagi bersama. Jika dalam pengalamanku ini sahabat-sahabatku lebih luas, lebih paham, bagikan kepadaku juga melalui komen-komen supaya aku bisa mengevaluasi tausiah-tausiah ini ke depannya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang akan kubagikan adalah bagaimana menciptakan Al-Quran masuk ke dalam jiwa sanubari manusia sehingga Al-Quran itu menjadi wahyu. Apa itu wahyu? Artinya Al-Quran itu menjadi power dalam hidup dan kehidupan kita. Inilah yang akan kubagikan. Jika seseorang memahami Al-Quran hanya sebatas menghafal dan menghafal dan menghafal. Ingat sekali lagi, banyak orang manusia di dunia ini sebatas menghafal. Dia hafal Al-Quran 30 juz.
Tapi pertanyaannya sahabat-sahabatku, mampukah Al-Quran yang dihafal itu menjadi power dalam dirinya sehingga wahyu? Ingat sekali lagi, Al-Quran itu tidak sebatas firman. Al-Quran itu adalah tidak sebatas hudan. Al-Quran itu adalah tidak sebatas furqan. Al-Quran itu tidak sebatas zikron. Al-Quran itu mutlak awal mulanya adalah wahyu. Ingat sekali lagi, wahyu. Apa itu wahyu? Hayyun, 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 qayyum. Dia yang menghidupkan dan dia yang tegak. Nah, inilah yang akan kubagikan bagaimana membangkitkan aplikasi Al-Quran yang kita baca sehingga Al-Quran yang kita baca menjadi wahyu. Sehingga dia hidup di dalam jiwa sanubari setiap siapa saja yang membacanya. Baik sahabat-sahabatku, jika pengalaman ini pernah saya alami sendiri di waktu menghadapi suatu sana yang hiruk pikuk, katakanlah sahabat-sahabatku mengalami suatu bencana, katakanlah musibah di daerahmu, ada suatu kebakaran yang begitu besar, iya, kebakaran rumah, gedung apa saja. Ya, orang tua kami mengajarkan kepada kami, hei Ibrahim, lantunkan, lafazkan azan di tempat suasana itu. Maka dengan gerak itu saya langsung melaksanakan azan di suasana di mana gemuruh api yang membakar di sebuah gedung dengan izin Allah. Sahabat-sahabatku, api yang membakar gedung tadi itu padam dengan izin Allah karena mengaplikasikan Al-Quran sebagai wahyu. Yang hayyun mautun, dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Nah, bagaimana mengaplikasikan Al-Quran sebagai wahyu dalam diri pribadi kita? Pertama, sahabat-sahabatku, caranya kau hadirkanlah di dalam jiwamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan wahyu di dalam jiwamu. Seperti itu kalimatnya. Ya. Jadikanlah Allah sebagai menghidupkan wahyu di dalam jiwamu. Cara itulah yang kugunakan sehingga Al-Quran, baik surat maupun ayat yang kita baca, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menurunkan wahyu dan Allah lah yang memelihara wahyu itu. Seperti itu kalimatnya. Ya, baik. Mudah-mudahan tausiah yang sederhana ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.